Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasid dengan NIM 0495335554. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di mana pada tugas 2 kali ini terdapat ada dua file ya di sini. Ada tugas 2 berbentuk Excel dan tugas 2 tugas tutorial 2 dengan berbentuk Word. Di sini saya sudah mendownload. Untuk tugas duanya yaitu isi seperti ini. Di sini ada kita disediakan dataset kolom pendapatan nilai asli dengan dikalikan 10.000. Dimana kalau kita mengklik link ini kita akan masuk dengan dikasih data, itu datanya seperti ini nih. Data seperti ini telah disediakan data regresi itu kurang lebih ya 499. Dimana selanjutnya yaitu kita di sini disuruh menginstal paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Di sini saya udah menginstal satu persatu, jadi di sini kita misalkan contoh di sini kita install kayak gini, kita copy aja terus langsung kayak gini, kemudian kita enter aja untuk dia mendownload package-nya seperti itu. Kemudian lanjutkan seterusnya, dan lalu load paket menggunakan fungsi library yang di bawah ini juga digunakan fungsi sama ya seperti sebelumnya. Kemudian kalau pada soal lagi tugas 2 itu isinya sama ya seperti ini, data regresi tadi itu data pendapatan. Kemudian kita langsung aja ke soal karena saya sudah mendownload package-nya. Kemudian di sini ada lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Di sini kita ada beberapa soal, yaitu kemudian kita gunakan soal A, yaitu gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Kemudian di sini awalnya kita yaitu bisa melihat data yang telah disediakan tadi pada link ya. Data pada link di sini kita telah mendownload. Kemudian data yang di-download tadi akan berbentuk di sini seperti ini. Dia akan berbentuk .csv ya. .csv ini tadi bentuk downloadan dari Excel yang tadi. Kemudian di sini kita coba properties ya, properties untuk melihat lokasi dari penyimpanan si file ini. Saya menyimpannya pada file folder download dengan saya tambahkan lagi tugas 2 ya. Kemudian kita di sini kita copy. Kemudian setelah kita copy, kita masukkan ke sini. Untuk memasukkan datanya, sebelum itu kita untuk memasukkan datanya kita contoh data dulu, data kemudian read.csv. Kemudian kita yang tadi berhasil di copy itu ya datanya, ini kita tambahin ini. Kemudian kita kasih lagi si nama datanya yaitu kita sini copy semuanya, kemudian kita masukkan ke sebelah sini. Oh ya, untuk datanya kan dia sebelumnya seperti ini, kemudian kita ganti dengan yang seperti ini karena kalau dari video itu tidak terbaca ya. Untuk seperti itu untuk membuka folder atau file dalam foldernya. Kemudian di sini kita tambahkan either yang sama dengan true. Di sini kemudian kita lihat. Kemudian untuk di sini datanya sudah masuk dengan sejumlah 499 data sesuai dengan yang telah disediakan, yaitu 499, berarti data sudah masuk ya. Kemudian langkah selanjutnya kita untuk melihat datanya. Bagaimana sih untuk melihat datanya? Kita cari di view. Kemudian untuk mengecek datanya kita lihat di sini. Nah, untuk di sini kita bisa melihat datanya apakah sesuai dengan data yang awal telah disediakan ya. Kita bisa lihat sini ke bawah. Oke, data di sini sudah sesuai. Ada 499. Kemudian langkah selanjutnya setelah memasukkan data,
Kemudian kita menggunakan plot histogram yang tadi ya untuk cek variabel terikat distribusi normal atau tidak, interpretasi histogram. Untuk yang awal yaitu kita di sini kasih di sini udah keluar ya di fungsi histogram yang sesuai dengan soal, yaitu gunakan plot histogram. Di sini kita bisa melihat yaitu pada soal A di sini kita menggunakan fungsi histogram di mana data kemudian menggunakan variabel dollar ini maksudnya jadi data dalam data kebahagiaan termasuk dalam frame data. Oke, jadi seperti itu bacanya. Kemudian di sini ada main itu judulnya histogram kebahagiaan yaitu yang ini, kemudian ada xlab dengan tingkat kebahagiaan yaitu judulnya ini, kemudian ylab dengan judulnya frekuensi, colornya warna light green, kemudian bordernya itu yang garis-garis hitam seperti ini, mungkin seperti itu. Jadi semakin tinggi tingkat kebahagiaannya berarti semakin baik ya. Di sini dengan puncak kebahagiaannya itu ada pada di eh, nomor 4 ya, pada di nomor 4. Kemudian lanjut selanjutnya gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 yaitu soal B. Jadi pada yang soal B itu di sini kita membuat scatter plot ya. Scatter plot yaitu di mana plotnya tadi sama dengan maksudnya yaitu di sini ada eh, dari data isi dari data pendapatan dari frame data. Kemudian ini isi dari data kebahagiaan dari frame data. Oke, sama seperti itu. Kemudian di sini ada main yaitu judulnya scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian di sini ada lab yaitu judulnya di sini pendapatan, ya lab sama di sini kebahagiaan. Kemudian di sini ada warna color red. Colornya berwarna merah ya, red. Kemudian PCH itu PCH plot karakter dengan nomor 19 yaitu bentuknya seperti ini, bulat-bulat seperti ini. Kemudian di sini ada upline. Upline itu apa sih? Upline itu untuk menambah garis ya, garis yang seperti ini nih dari kiri ke kanan ini yang membentang di tengah-tengah itu upline. Kemudian di sini ada LM. LM itu apa sih? LM itu linear modul dengan data kebahagiaan dan pendapatan. Kemudian di sini dia berwarna hitam ya, black, dan LWD. LWD itu line weight, maksudnya apa? Ketebalan dari si garis. Yang mana apabila di sini saya menaruh lebih dari lebih dari 2, misalkan 3, maka di sini garisnya itu semakin lama semakin tebal. Seperti itu. Jadi kalau dari berdasarkan datanya semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga kebahagiaan. Jadi sesuai ya dengan data yang diberikan dengan garis juga yang telah ditentukan. Oke, untuk yang B, kemudian untuk yang C, kemudian lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, kemudian yang C, nama dulu soal C. Jadi yang ini yaitu hasil regresi. Hasilnya itu sebenarnya sama ya dengan penjelasannya dengan scatter plot.
Jadi linear sederhana. Jadi penjelasannya itu hampir sama dengan eh, yang scatter plot. Jadi dia apabila eh, variabel pendapatannya meningkat, maka tingkat kebahagiaan meningkat. Kemudian dia bisa dilihat dari pendapatannya di sini ya, variabel pendapatannya, kemudian bisa dilihat dari value-nya di sini, kemudian dari multiple L R squared, multiple R squared. Jadi bisa dilihat dari situ untuk variabel itu yang menyebabkan dia tingkat pendapatannya meningkat dan tingkat kebahagiaannya juga ikut meningkat. Mungkin seperti itu saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada di D. D itu gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedasitas dan interpretasikan hasil plotnya. Kemudian untuk soal yang D, kita di sini kita kasih soal D. Oke. Jadi kalau yang untuk yang D itu maksudnya par itu yaitu parameter ya. Parameter yaitu untuk mengatur tampilan dari parameter si grafik ini. Jadi seperti ini. Kemudian di situ ada mflow. Mflow itu maksudnya untuk menentukan jumlah panel dalam plot. Contohnya di sini ada kolom 2,2 yang mana berarti dua kolom dua baris, yaitu seperti itu. Makanya di sini ada 4 ya. Nah, kemungkinan di situ jadi ada residual dan scale location, yang mana berarti maksudnya itu polanya itu sebarannya secara acak. Jadi mode regresi itu tidak menunjukkan masalah terhadap heterokedi masalah pada heterokedasitas. Nah, seperti itu. Jadi tidak menunjukkan masalah pada itu, sehingga hasilnya estimasi itu mau pada model dapat dinyatakan reliable untuk dianalisis. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang selanjutnya yaitu visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Kemudian seperti ini kita coba buat terlebih dahulu soal. Ini ya kurang lebih hasilnya, yaitu kita bisa jelaskan lagi. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut, yaitu plot data points. Plot data points itu ini ya, plot data point ini seperti ini. Kemudian ada tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Kemudian garis linear itu seperti ini, bisa dilihat itu di ada di sini ya, outline-nya garis linear. Kemudian kita tambahkan persamaan untuk garis linear.
Untuk persamaan garis linear itu kita ngambil dari equipase, itu dimana y sama dengan ini. Untuk persamaannya bisa dilihat ya seperti ini, y sama dengan 0,209 ditambah 0,712 gitu. Kemudian untuk beri judul dan label yang sesuai dengan untuk sumbu X dan Y. Untuk sumbu X itu judulnya pendapatan, untuk sumbu Y itu judulnya kebahagiaan, dengan judul utamanya regresi dan pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Mungkin untuk soal sudah berhasil dijawab semuanya, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.